NPM 210600008. Saya Selvianti A, NPM 210600015. Saya Yudita Rahmi, NPM 210600023. Saya Mulara Sukma dengan NPM 2106037. Kami akan menjelaskan tentang konseling psikoanalisis klasik dan konseling ego. Kembali lagi dengan saya Syafira, NPM 210600008. Kami di sini akan membahas materi tentang konseling psikoanalisis klasik dan konseling ego. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konseling psikoanalisis klasik. Konseling psikoanalisis klasik dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890 yang terdiri dari 3 struktur, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id merupakan berasal dari dalam diri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, ego. Ego merupakan penyaluran apa yang diinginkan dengan realita yang nyata. Yang ketiga yaitu superego. Superego tidak semua id bisa dilakukan dan dikendalikan oleh ego. Baiklah, itu materi yang dapat saya jelaskan. Kita akan menampilkan video konseling tentang psikoanalisis klasik. Waalaikumsalam. Sama-sama. Kasih Bu. Silakan dulu. Kasih Bu. Terima kasih Anda sudah mau hadir di ruangan Ibu. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Tadi saya mendapat kabar dari wali kelas saya disuruh untuk menemui Ibu. Baik, benar. Jadi ada beberapa hal yang ingin dibicarakan kepada Anda. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah konseling? Belum pernah Bu, ini yang pertama kalinya. Apa yang Anda ketahui tentang konseling itu? Menurut saya konseling itu adalah tempat di mana untuk menyelesaikan permasalahan bagi anak-anak yang bandel dan untuk tempat curhat saja Bu. Benar, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi apa itu konseling. Konseling yaitu interaksi antara dua orang yang dimana Ibu sebagai konselor dan Anda sebagai klien. Yang seperti kita lakukan pada saat sekarang ini, yang bisa juga dilakukan secara daring melalui WA atau video call. Nah, di sini Anda bisa bercerita seluas mungkin dan Ibu akan menjaga rahasia Anda dan Ibu tidak akan pernah menceritakan kepada orang lain apa yang Anda ceritakan kepada Ibu. Apakah Anda paham? Paham Bu? Paham. Jadi begini, Ibu mendapat informasi dari wali kelas Anda bahwa Anda jarang masuk ke sekolah dan nilai Anda menurun. Benarkah demikian? Benar Bu. Kenapa demikian? Coba Anda ceritakan apa yang Anda rasakan. Begini Bu, saya merasa tidak nyaman di sekolah Bu. Tidak nyaman seperti apa yang Anda rasakan? Saya merasa tidak nyaman karena saya sulit untuk berinteraksi kepada teman-teman dan guru-guru Bu. Apakah ada yang menekan Anda? Tidak Bu. Lalu? Tidak apa-apa Anda, silakan ceritakan. Saya dari dulu susah untuk berinteraksi dan memiliki teman Bu. Dari dulu, apa yang terjadi Anda? Sejak saya kecil, orang tua saya selalu menekankan kepada saya Bu. Saya selalu harus mengikuti keinginan orang tua saya. Ketika saya pulang sekolah, saya akan mengerjakan PR dan menjaga toko. Bahkan saya iri kepada teman-teman saya yang ketika dia pulang sekolah, dia bisa pergi bebas bermain Bu. Ya, terus tadi Anda menyebutkan Anda ditekan, maksudnya seperti apa? Seperti ini Bu, ketika saya hendak pergi bermain ataupun saya sedang bermain, kedua orang tua saya akan marah kepada saya Bu karena saya pergi bermain. Ibu dapat merasakan apa yang Anda rasakan dan dapat Ibu simpulkan dari apa yang Anda sampaikan tadi bahwa Anda merasa tidak nyaman di sekolah dan Anda sulit untuk bersosialisasi di sekolah dan Anda selalu suka menyendiri di rumah. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Anda turun dan Anda malas ke sekolah. Benarkah demikian? Benar Bu. Apakah Anda tidak ingin memiliki teman supaya Anda tidak kesepian? Pengen Bu, saya ingin memiliki teman Bu. Apakah Anda sudah pernah mencoba bergaul dengan teman sekelas Anda? Belum Bu, tetapi ada beberapa teman yang telah mengajak saya berbicara dan bahkan mengajak saya ke kantin Bu. Tetapi saya memberikan respon yang kurang sehingga saya merasa canggung dan belum terbiasa dengan hal itu Bu.
Bagaimana kalau mulai dari sekarang Anda membiasakan diri? Mau Bu. Bagaimana caranya Bu? Nah, begini, kira-kira teman yang sering berinteraksi dan bercerita kepada kamu dan sering mengajak kamu ke kantin itu siapa? Yang sering mengajak saya bercerita itu Bu adalah teman sebangku saya yang bernama Tifa. Dia sering mengajak saya untuk berbicara. Nah, bagaimana kalau tidak kamu coba berinteraksi dengan Afifah? Ya juga sih Bu, tapi saya belum mencobanya. Iya, bagus sekali. Anda mau mencoba menjalin komunikasi dengan Afifah. Nah, kira-kira selanjutnya apa yang Anda lakukan? Yang jelas Bu, saya akan mulai membuka diri saya dan saya akan mulai mungkin untuk berinteraksi lagi kepada teman-teman saya agar saya tidak sendiri lagi Bu. Bagus sekali Ananda. Lalu bagaimana untuk meningkatkan nilai Ananda? Mungkin untuk meningkatkan nilai saya Bu, saya tidak bolos lagi sekolah dan saya akan rajin datang ke sekolah dan saya akan perbaiki tugas-tugas saya dan saya akan semangat lagi belajar Bu. Kapan hal itu? Secepatnya Bu. Bagus sekali Ananda. Bagaimana perasaan Anda konseling dengan Ibu? Perasaan yang saya rasakan itu sedikit tenang dan mungkin saya kedepannya akan lebih semangat lagi Bu. Baik, Ibu harapkan Anda secepatnya memulai komunikasi dengan Viva dan bersemangat lagi untuk datang ke sekolah sehingga nilai-nilai Anda meningkat kembali. Baik Bu, insya Allah Bu. Baik Ananda, Ibu rasa untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu tinggal menunggu perkembangan Anda setelah ini dan jika Anda mengalami kendala lagi, Anda bisa temui Ibu. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ananda. Sama-sama Ibu. Materi kedua yaitu tentang konseling ego. Konseling ego dipopulerkan oleh Erikson. Setiap orang memiliki ego. Konseling ego memiliki ciri khas yaitu menekankan pada fungsi ego. Dalam konseling ego pada umumnya bertujuan memperkuat ego stretch. Ego stretch berarti melatih kekuatan ego. Di sini kita akan menampilkan video tentang konseling ego. Waalaikumsalam. Masuk. Makan dulu. Ibu. Apa kabar Anda? Alhamdulillah sehat Bu. Tidak seperti biasanya Anda datang menemui Ibu. Apakah bisa Ibu bantu? Iya Bu. Sebelumnya Ibu belum pernah melihat Anda. Bolehkah Ibu tahu siapa nama Anda? Perkenalkan, nama saya Anggun Narasukma. Ibu bisa manggil saya dengan Anggun. Oke, Anggun ya. Sebelumnya Anggun sudah tahu dengan Ibu? Belum Bu. Oke, nama Ibu Yuni Tarahmi. Anggun bisa panggil Ibu dengan Bu Yuni. Baik Bu Yuni. Oke. Apa maksud dan tujuan Anggun datang menemui Ibu? Saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Untuk konseling ya? Iya, bagus sekali. Sebelumnya Anggun sudah pernah konseling? Belum Bu. Sudah tahu apa itu konseling? Belum juga Bu. Oke, baiklah Ibu di sini sedikit menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Seperti yang kita lakukan hari ini nih, Anggun sebagai klien dan Ibu sebagai konselornya. Konseling ini juga bisa dilakukan secara daring, bisa melalui WA, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dan di sini Anggun tidak perlu khawatir karena apapun yang Anggun ceritakan kepada Ibu tidak akan diketahui oleh siapapun. Dan di sini Ibu harapkan keterbukaan Anggun dalam menyampaikan apa yang ingin Anggun sampaikan kepada Ibu. Dan jika di akhir konseling nanti Ibu meminta Anggun untuk mempraktekkan apa yang Ibu minta, bersediakah Anggun untuk melakukan hal tersebut? Nah, saya bersedia. Oke, terima kasih Anggun. Selanjutnya, Anggun bisa ceritakan apa yang ingin Anggun ceritakan kepada Ibu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa teman-teman saya bersikap aneh terhadap saya Bu. Aneh bagaimana maksudnya? Ya aneh saja Bu, mereka seperti menjauhi saya Bu. Sudah berapa lama hal ini terjadi?
Ini terjadi sudah lama sih Bu, tapi akhir-akhir ini saya merasa mereka itu sangat aneh Bu, seperti mengucilkan saya gitu. Dikucilkan maksudnya bagaimana? Misalnya nih Bu, mereka kan lagi bercerita nih, terus Anggun datang, mereka langsung diam gitu Bu, nggak mau melanjutkan ceritanya. Terus kalau Anggun cerita nih Bu ya, mereka kayak nggak menganggap kehadiran Anggun gitu. Apakah sebelumnya Anggun ada berbuat salah kepada mereka? Saya nggak pernah berbuat salah kok Bu, saya selalu baik kepada mereka. Misalnya nih Bu, saya habis minta tolong nih sama mereka, saya selalu memberikan imbalan kok. Apakah itu yang Anggun maksud dengan minta tolong? Iya Bu, soalnya di rumah saya juga seperti itu kok dan tidak ada yang protes. Apakah hal itu yang Anggun sebut dengan minta tolong? Iya Bu, Maksudnya? saya kan anak bungsu nih Bu dari keluarga yang beragam, mungkin mereka iri sama saya. Kenapa Anggun berpikir seperti itu? Ya karena kan saya memiliki segalanya dan mereka nggak punya itu Bu. Apakah sikap seperti itu baik buat Anggun? Oh iya Bu, soalnya di rumah saya juga seperti itu dan tidak ada juga yang protes kok. Maksud ibu kan gitu Anggun. Coba Anggun peragakan bagaimana cara Anggun meminta bantuan. Biasa lah Bu, misalnya mereka kan minta fotokopi makalah nih, terus saya bilang fotokopiin dong buat saya satu gitu Bu. Terus misalnya nih saya keberatan nih dalam bawa buku, terus saya minta tolong nih Bu, bawain dong buku saya ini satu, berat tahu gitu Bu. Apakah itu yang Anggun maksud dengan minta tolong? Iya Bu. Apakah sikap seperti itu yang Anggun maksud dengan minta tolong? Iya Bu, soalnya di rumah saya juga seperti itu kok Bu. Oke. Seandainya nih Anggun yang berada di posisi mereka, mereka meminta bantuan kepada Anggun, mereka bilang, Gun bawain tas saya dong. Bagaimana perasaan Anggun? Kalau untuk itu Bu, saya akan berpikir banyak kali dulu sih baru menolongnya. Nah, misalnya nih Anggun sudah menolong mereka, lalu mereka memberikan imbalan kepada Anggun. Apa yang Anggun rasakan setelah itu? Ya, saya akan merasa seperti pembantunya sih Bu. Nah, itulah yang ibu katakan dari tadi Anggun. Mungkin nih teman-teman Anggun ini ingin Anggun merubah sikap Anggun dari yang sebelumnya. Tapi mereka nggak pernah bilang langsung kok Bu sama saya. Begini Anggun, mungkin teman-teman Anggun itu tidak takut atau tidak mau mengatakannya secara langsung kepada Anggun. Mereka hanya ingin Anggun berubah secara langsung dari diri Anggun sendiri. Sikap seperti apa sih Bu yang harus saya rubah? Begini ya, misalnya nih Ibu contohkan yang bisa kita lakukan itu dari hal-hal yang sederhana. Misalnya nih Ibu contohkan kepada Anggun, ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, kita harus menyebutkan kata tolong. Contohnya, dulu tolongin Anggun dong membawain buku ini ke perpustakaan karena Anggun ada keperluan. Sekarang coba Anggun peragakan contoh lain bagaimana cara Anggun meminta tolong kepada teman Anggun atau orang-orang yang ada sekitar Anggun. Bu, misalnya nih Bu, ada teman saya yang bernama Indah nih Bu. Terus saya minta tolong bawain buku ke perpustakaan. Terus saya bilang, Indah, kamu mau nggak nolongin aku buat bawain buku ini ke perpustakaan? Soalnya saya ada keperluan lain dan nggak sempat buat balikin buku ini ke perpustakaan gitu Bu. Nah, bagus sekali. Itu yang Ibu maksud tadi Anggun. Kalau boleh Ibu tahu, kapan Anggun ingin mulai merubah sikap Anggun? Setelah konseling ini sih Bu, kayaknya. Bagus sekali. Lalu, kapan Ibu bisa mengetahui hasilnya? Minggu depan. Bagaimana perasaan Anggun setelah melakukan konseling hari ini? Meskipun saya belum mempraktikkan langsung kepada teman-teman saya Bu, tapi saya sudah merasa lega setelah konseling dengan Ibu. Bagus sekali Anggun. Sekarang apa yang akan Anggun lakukan selanjutnya setelah melakukan konseling hari ini?
Saya akan mencoba meminta tolong lagi kepada teman saya dan mempraktekkan langsung apa yang telah Ibu berikan kepada saya. Oke, bagus sekali Ananda. Tadi Ananda Anggun mengatakan kepada Ibu, Ibu bisa mengetahui hasil dari perubahan dari perilaku Anggun minggu depan. Tepatnya kapan ya Anggun? Hari Senin nih kayaknya Bu, di jam yang sama juga. Oke, baiklah Ibu akan menunggu Anggun di hari Senin dan di tempat yang sama. Baik Bu, terima kasih atas konselnya hari ini Bu. Iya, sama-sama Ananda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sekian dari penampilan kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.